Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang cukup greget dan mantap jos nih bos. Kini yang pertama datang dari Malaysia nih, yang tiba-tiba protes pula Ambalat mau dikelola bersama Indonesia. Padahal jujur ya, Indonesia udah baik banget tuh bos, mau menyatukan hati dan pikiran dengan tetangga, mengambil jalan damai daripada konflik untuk menyelesaikan masalah Ambalat ini. Karena jujur ya, kalau dibilang siapa yang lebih cocok protes ya, sebenarnya dari pihak kita ya kan? Karena apa ya? Karena ada dasarnya dan sejarahnya mengapa Ambalat itu sebenarnya punya Indonesia. Bahkan yang mengklaim dalam peta duluan itu juga kita bos. Nah lantas bagaimanakah protesnya pihak Malaysia ini? Apa kata mereka dan bagaimana sebenarnya sejarah Ambalat ini mengapa masuk wilayah Indonesia dan tiba-tiba diklaim pula sama jiran Malaysia? Setelah ini kita kupas tipis-tipis. Bye bosku. Kemudian kabar kedua nanti datang dari hubungan pertahanan antar dua negara jauh, Indonesia Arab Saudi, yang kini semakin diperkuat bos, melalui pembentukan DKT. Nah loh, lantas apakah DKT itu? Dan bagaimana rencana mantap kedua negara mayoritas muslim ini? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kita bahas Ambalat dulu nih bos. Jadi ya, udah beberapa kali admin bahas Ambalat dari kemarin. Pak Prabowo dan PM Anwar setuju nih, sebagian wilayah yang tumpang tindih di Ambalat akan disedot bersama-sama. Tapi ingat, harus adil dan jangan ada yang lebih diuntungkan ya kan? Jadi kenapa digarap bersama? Alasannya wilayah yang tumpang tindih itu masih dalam proses hukum bos. Jadi kalau nunggu hukum ya belum bisa digarap. Dan kalau mau nunggu ya entah kapan selesainya, masih lama. Bisa-bisa molor pula sampai anak cucu kita jadi kakek nenek ya kan? Dan otomatis ya pada saat itu kalian pun udah meninggoy bos. Itu pun belum tentu jadi punya kita kalau lewat proses hukum. Jadi ya memang lebih bagusnya kita garap sama-sama bos. Yang penting adil dan saling menghargai kedaulatan. Dan udah bagus lah Mimin lihat ya kan? Bahkan terkait hal ini, Kemhan RI Bapak Safri pun juga angkat bicara nih bos. Beliau mengungkapkan alasan mengapa blok Ambalat itu jadi nyedotnya sama-sama. Dihisap sama-sama ya kan? Dan beliau mengatakan bahwa keputusan itu diambil untuk menghindari konflik dengan negara tetangga kita Malaysia. Nah benar, jadi admin bilang tadi Indonesia baik banget nih. Tapi tunggu dulu bos. Kali ini muncul pula drama baru. Dan bukan politik namanya kalau tanpa drama ya kan? Dimana di Malaysia, begitu pengumuman ini keluar, salah satu negara bagian Malaysia yaitu Sabah pun ternyata langsung panas bos. Nah, mengapa mereka pula yang panas? Oke, jadi dikutip dari CNBC Indonesia, para politisi dan pejabat lokal di negara bagian Malaysia yang berbatasan langsung dengan Ambalat itu pun langsung berteriak minta penjelasan nih bos. Wakil Ketua Menteri Sabah yaitu Jeffrey Kitingan secara belak-belakan menyebut bahwa langkah PM Anwar ini sebagai tindakan yang tidak baik karena tanpa konsultasi dulu dengan pihak Sabah bos. Bahkan beliau mengatakan bakal mengangkat isu ini ke Parlemen Malaysia. Nah loh, ini siapa yang punya wilayah, siapa pula yang panas ya kan? Bingung pula Mimin. Kemudian lanjut. Selain itu mantan Ketua Menteri Yong Tik Lee ikut bersuara juga nih. Beliau menyatakan takut sejarah kelam 2009 terulang kembali. Di mana pada waktu itu ketika Malaysia diam-diam menyerahkan hak atas Blok L dan M ke Brunei Darussalam. Katanya jangan sampai usaha patungan ini malah jadi jual beli kedaulatan. Dah loh. Ini mestinya nih bos ya. Ya, yang protes itu yang ngomong gitu ya kita bos. Wong Ambalat dari dulu jelas-jelas punya Indonesia. Malaysia buat peta baru pula. Karena perlu kalian ketahui bahwa sengketa Indonesia-Malaysia atas Ambalat ini pun dimulai ketika kedua negara masing-masing melakukan penelitian di dasar laut untuk mengetahui landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif pada tahun 1969 silam. Nah, pada waktu itu awalnya oke bos. Kedua negara pun kemudian meneken perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia-Malaysia pada tanggal
27 Oktober 1969 yang bahkan diratifikasi juga oleh masing-masing negara pada tahun yang sama. Namun amsyongnya, pada tahun 1979, Malaysia pun mengingkari perjanjian ini dengan memasukkan blok maritim Ambalat ke dalam peta wilayahnya. Dan hal inilah yang menyebabkan pemerintahan Indonesia menolak peta baru Malaysia tersebut. Bahkan tak cuma Indonesia, peta itu pun juga diprotes oleh Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, dan Vietnam karena dianggap sebagai upaya atas perebutan wilayah negara lain. Cukup amsyong. Jadi sebenarnya yang paling cocok protes ya bukan Malaysia bos, tapi kita Indonesia ya kan? Nah kalau menurut kalian bagaimana nih bos? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut dari Jeddah langsung di jantung pertahanan Arab Saudi bos. Jadi Presiden kita Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto kemarin telah bertemu langsung dengan sang singa padang pasir yaitu Pangeran Muhammad bin Salman alias Pangeran MBS. Dan bukan cuma sekedar untuk minum kopi Arab atau bahas onta balapan, tapi pertemuan kali ini adalah untuk menyatukan dua kekuatan besar, Indonesia dan Arab Saudi, lewat pembentukan DKT bos. Dewan Koordinasi Tertinggi. Nah loh, jadi admin kutip dari Indo Defense Magazines. Pertemuan penuh strategi ini pun berlangsung di Istana Al Salam Jeddah 2 Juli kemarin. Dan bukan sekedar formalitas diplomatik biasa, tapi kali ini demi menjalin persahabatan strategis bos. Bahkan Pak Prabowo pun menyebut pertemuan ini sangat produktif, alias isinya daging semua. Dimana dengan terbentuknya DKT, Dewan Koordinasi Tertinggi, Indonesia Arab Saudi pun kini resmi memulai babak baru dalam kerjasama menyeluruh di bidang pertahanan dan keamanan. Mantap jos. Dan bukan kaleng-kaleng, hal ini pun juga gak cuma soal tank dan drone bos. Mereka juga sepakat menjalin kerjasama dalam perdagangan, investasi, ekonomi digital, ketahanan pangan, bahkan konektivitas penerbangan. Jadi bukan cuma jet tempur yang terbang, tapi juga ekonomi rakyat kedua negara. Dan lebih dari itu, keduanya pun juga membahas isu-isu geopolitik. Dan tahukah kalian, Indonesia dan Arab Saudi ternyata kini punya visi yang sejalan terhadap berbagai ancaman global. Alias kini mereka satu frekuensi bos. Bayangkan saja Pak Prabowo yang keras dan tegas bertemu dengan Pangeran MBS yang karismatik dan visioner. Kalau ini bukan bromance level internasional, ya apalagi ya kan? Dan yang paling penting kata Pak Prabowo, insya Allah kita akan melihat peningkatan kerjasama nyata. Mantap jos. Jadi siap-siap nih bos. Dunia mungkin bakal melihat Indonesia dan Arab Saudi kedepannya tak cuma sekedar sahabat, tapi juga bakal jadi sekutu strategis yang mungkin bakal semakin kuat memainkan peran penting di kawasan. Nah, mantap jos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.